Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Lepim Virtual Sharing, terima kasih atas kesempatannya. Video ini saya upload, mohon izin kepada panitia, saya upload di YouTube channel kami, yaitu L Smart TV. Buat teman-teman peserta semua, jangan lupa dulu sebelum kita lanjut, subscribe dulu channel ini dan jika perlu like dan share. Oke, kita lanjutkan sedikit pengantar dari saya. Perkenalkan, nama saya Agus Ramelan ya. Saya dulu juga sebagai alumni LPM UPI, dulu memegang di Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Saya angkatan di 2011 atau 2012 untuk angkatan anggota muda di LPM. Pada kali ini saya ingin membawakan judulnya yaitu Jadilah Mahasiswa Plus Plus Plus. Ya, luar biasa sekali ini, deret plus plusnya sampai deret tak hingga. Berarti itu yang membatasi kalian ingin menjadi apa atau kreativitas kalian adalah kalian sendiri ya. Tidak ada yang mampu membatasi selain diri kalian sendiri. Dengan tagline-nya terbang di atas awan mimpi dengan karya tulis ilmiah. Saya suka sekali dengan ucapan yang sering saya ucapkan ketika mengisi teman-teman mahasiswa atau seminar mahasiswa, itu adalah kita bisa lebih sakti dari Aladin ya. Aladin itu hanya terbang di atas karpet. Tapi kita sebagai mahasiswa waktu S1 kita lebih sakti karena bisa terbang hanya bermodal kertas 10 lembar gitu ya. Kita bisa terbang di atas kertas 10 lembar. Nah, kertas 10 lembar atau 15 lembar itu ialah yang disebut sebagai karya tulis ilmiah. Pada intinya, karya tulis ilmiah secara umum bagi mahasiswa ya, perlu diingat, bagi mahasiswa itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang berbasis penelitian, yaitu merupakan naskah akademik ya, atau penelitian akademik berbasis seperti skripsi, jurnal ilmiah, ataupun konferensi-konferensi ilmiah yang boleh diikuti oleh mahasiswa. Itu yang pertama, berbasis penelitian. Nah, yang kedua yaitu berbasis gagasan atau riset sederhana atau teknologi tepat guna atau prototyping seperti itu ya. Nah, inilah yang mampu bisa kita kemas menjadi sebuah kompetisi ilmiah. Jadi tujuan berbasis gagasan ini bisa kita gunakan sebagai amunisi kita untuk mengikuti kompetisi ilmiah seperti PKM, lomba karya tulis ilmiah mahasiswa, lomba TTG, lomba ide gagasan dan sebagainya. Nah, ini yang ingin kita bedah pada pertemuan kali ini. Nah, ini manfaatkan kesempatan ini ya, kesempatan lebar yang luas ini hanya ada pada saat kalian S1 guys ya. Hanya kalian pada saat S1. Ingat sekali lagi. Nanti kalau kalian sudah kerja udah nggak akan sempat lagi. Kalian sudah nikah nggak akan sempat lagi ya karena sibuk sama keluarga mungkin, sama anak mungkin, atau kalian S2 juga kadang persyaratannya hanya untuk mahasiswa S1. Di luar itu bagi kalian yang akan menyadari kalau kalian nggak memanfaatkan, kalian akan menyesal. Menurut saya seperti itu. Nah, oke. Clear ya, yang ingin kita bahas adalah karya tulis ilmiah atau paper berbasis gagasan. Jadi kalian tidak perlu melakukan penelitian dulu sudah bisa menulis karya tulis ilmiah. Berbasis gagasan. Gagasan namun gagasan yang realistis gagasannya itu. Gagasan yang kita jabarkan dengan metode-metode ilmiah ya, kita deskripsikan dengan cara-cara ilmiah. Nah, itulah yang dinamakan karya tulis ilmiah berbasis gagasan yang ditujukan untuk kompetisi. Nah, langkah-langkah menulis karya ilmiah yang berbasis gagasan untuk tujuannya kompetisi, yang pertama adalah pastikan dulu kalian punya niat yang sangat kuat. Pastikan itu kalian mempunyai niat yang kuat. Buat kalian yang sudah tergabung di LPM, itu adalah langkah yang tepat karena kalian berada di kelompok orang-orang yang hebat dalam menjaga semangatnya. Nah, kalau kalian berkelompok maka semangat kalian juga akan berkelompok ya. Itulah semangat terbarukan. Nah, niat yang kuat ini kalian bisa kalahkan rasa minder dan kalahkan rasa malas. Dua inilah yang menjadi tantangan utamanya ya. Dua ini yang menjadi tantangan utamanya. Rasa minder itu merasa kalian tidak memiliki bakat apapun, kemudian rasa malas ini ya malas sekali ini untuk menulis. Buka laptop tidak akan membuka MS Word, tapi membuka Twitter atau media-media sosial lain atau YouTubean mungkin ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, temukan atau identifikasi dan tulis permasalahan. Ingat ya, temukan dan tulis, jangan hanya temukan saja.
saya seringkali menemukan kemudian sehari selanjutnya itu lupa. Sehingga bagi kalian, saya harapkan memiliki buku diary atau buku ide atau buku masalah ya, kecil, buku saku, buku pocket yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, karena Kak saya sering sekali tidak memiliki ide kreatif. Nah, padahal ide kreatif itu bermuncul dari masalah yang ada. Dan masalah itu bisa dari mana? Bisa dari pengalaman pribadi, ya. Contohnya teman kalian suka mencontek, itu sebuah masalah, gitu. Teman kalian suka darmaji ya, dahar lima ngaku hiji, itu masalah, gitu ya. Kemudian observasi ya, kalian mau keliling observasi ke lingkungan sekitar, oh di jalan ada macet, di sungai ada banjir, oh di jalan ada buang sampah, itu masalah semua gitu ya. Kemudian media sosial atau media massa, oh ada teman saya mengeluh di media sosial seperti ini seperti itu juga masalah gitu. Dari TV atau juga bahkan bisa juga kita baca-baca karya tulis para pemenang lomba ya, baik lomba karya tulis ilmiah atau lomba PKM, kita baca-baca nanti akan menemukan masalahnya. Masalah tadi kamu tulis semuanya, jadi jangan tidak hanya satu masalah ya di buku masalah tadi tulis banyak masalah. Nah nanti di waktu luang langkah ketiga lah, yaitu usulkan solusi. Nah kalian punya solusi apa? Kalian usulkan. Kalian tulis sebanyak-banyaknya di bawah masalah tadi. Solusi itu tidak satu ya. Misal kalian ada satu masalah ada 3 solusi. Kalian tuliskan semua itu solusi-solusinya. Nah ini berasal dari mana solusi ini? Berasal dari imajinasi sendiri ya, imajinasi kalian. Ya. Newton saja menemukan hukum Newton kan berdasar juga dari mengimajinasi atau mengamati apel yang jatuh seperti itu kan. Kemudian juga bisa diskusi dengan teman atau dosen. Tadi kemarin saya menemukan masalah ini, kira-kira kamu punya apa sense apa untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, seperti itu ya. Langkah 3 cukup, dan langkah 4 yaitu validasi usulan solusi ya. Ketika kalian sudah memiliki 3 solusi dari satu masalah contohnya, kalian coba lakukan validasi. Kalian coba melakukan survei singkat misal ke 10 teman kalian gitu ya. Kalau lebih banyak yang yes ya, maka lanjut saja gitu. Nah, ketika lebih banyak yang no, ya ini seperti flowchart ya, yes or no. Ketika lebih banyak yang no, kalian minta saran kepada mereka. Kira-kira agar bisa oke, yes, itu ditambahkan apa? Nah, ini nanti setelah oke, lebih banyak yes-nya, lanjut. Nah, itu ya. Ini validasi usulan solusi. Maksudnya ini untuk mewakili menurut pendapat masyarakat, usulan solusi kalian itu realistis dan bisa dilaksanakan atau visible atau tidak gitu ya. Kemudian selanjutnya sudah sampai situ sudah modal yang sangat kuat ya sampai sini. Modal yang sangat berarti. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal ingin menuliskan karya tulis ilmiah kita kepada panitia yang mana atau untuk tujuan apa. Untuk tujuan lomba maka pelajari panduan KTI yang diterbitkan oleh panitia lomba ya, karena setiap kompetisi itu memiliki panduannya masing-masing. Nah, setelah dipelajari maka mulai tulis tanpa bosan. Mengalir saja dalam menulis. Nah, biasanya kalau saya lebih mudah membuat konsep dulu ya. Misal bab 1 di latar belakang. Nah, itu yang pertama ingin saya angkat apa dulu satu paragraf, satu kalimat, bawahnya satu kalimat itu adalah kerangkanya, kerangka acuan. Jadi kita akan mudah menjabarkan dari satu kalimat itu menjadi tulisan-tulisan. Dan tulis berulang. Jangan difungsikan itu tombol backspace ya. Kadang-kadang kita nulis satu kalimat hapus. Nah, itu akan mengganggu sekali. Jadi itu jangan difungsikan tombol backspace sebentar dulu, nanti di akhir baru kalian self revision ya, direvisi sendiri. Setelah direvisi sendiri minta validasi KTI kepada siapa? Bisa kepada teman, kakak tingkat yang lebih senior di LabPim mungkin ya, bisa juga dengan dosen pembimbing. Setelah itu jangan takut untuk mencoba submit. Ya, submit di lomba yang satu gagal, rombak lagi submit ke lomba yang lain. Satu gagal, lomba lagi ke lomba yang lain. Bahkan satu judul bisa submit ke 5 lomba. Kita menyebar jaring ya, prinsipnya laki-laki kan katanya banyak menyebar jaring. Ya, kemudian tips pada bagian-bagian KTI berbasis karya ilmiah. Nah, kalau saya bagikan biasanya ada bagian pelengkap, bagian pendahuluan, bagian karya kajian pustaka atau tinjauan pustaka, bagian metodologi atau metode penulisan, bagian isi atau pembahasan, dan bagian penutup dan bagian penetap penutup. Nah, pada bagian pelengkap pendahuluan yang ini yang perlu kita
jadikan kata kunci adalah di bagian judulnya. Judulnya kita buat sefantastik mungkin, tapi mengandung unsur masalah dan solusi. Ya, misalnya seperti ini. Ini kebetulan ada mahasiswa saya yang bimbingan dan dia sudah juara 1 di Jakarta ya. Nah, misal seperti ini. Perangkap hama hemat energi berbasis Internet of Things sebagai solusi. Nah, berarti kan kerusakan tanaman akibat OPT ya di Kota Tegal ini menjadi sebuah masalah. Solusinya apa? Solusinya adalah perangkap hama hemat energi berbasis Internet of Things. Nah, ini bebas kalian bisa masukkan akronim di sini atau apa singkatan-singkatan yang mungkin itu akan eye catching gitu ya. Contohnya di sini adalah Ansiot gitu ya. Kemudian di bagian pendahuluan yang perlu ditekankan adalah di bagian latar belakangnya. Buat latar belakang yang dramatisir, ternyuh, membuat orang itu ketika melihat, oh ya ini masalah yang bukan menjadi tanggung jawab negara, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Nah, itu kan bikin ternyuh. Nah, caranya adalah ditambah dengan data-data grafik. Ya, karena orang juri-juri itu lebih suka dengan data-data yang bersifat grafis. Tapi ingat, harus dari sumber yang terpercaya. Contohnya dari BPS, dari kementerian, atau dari media massa yang sudah terverifikasi badan pers. Nah, seperti itu. Kemudian bab 2, kajian pustaka. Ini adalah teori terkait solusi. Nah, solusinya tadi misal perangkap hama berbasis Internet of Things itu dijabarkan. Kemudian terkait dengan masalahnya adalah organisasi. Tadi kalau di contoh ini masalahnya adalah organisme perusak tanaman, itu juga dijabarkan. Dan juga ditambahin ini nih yang bikin beda. Tambahin penelitian atau solusi-solusi sebelumnya yang pernah ada. Nah, kalian searching di internet atau blog di blog-blognya di jurnal-jurnal, solusi apa yang pernah ada. Kemudian kalian berikan tanggapan terkait dengan solusi yang pernah ada itu. Hal yang perlu dikembangkan bagian mana. Nah, itu bisa ditambahkan di kajian pustaka. Kemudian bab selanjutnya adalah bagian metodologi. Nah, kalian harus state jenis penelitiannya. Misal karena ini gagasan ya bisa jadi ini penelitian deskriptif atau pra-eksperimen gitu ya. Karena ini hanya gagasan, misalnya pra-eksperimen atau kualitatif gitu, misal seperti itu. Dan ceritakan alur penelitiannya ya, misal mulai dari penggalian ide gagasan, kemudian studi literatur, kemudian pelaksanaan penelitian dan sebagainya. Itu diceritakan di alur penelitian tulisan KTI. Kemudian bab isi, kuncinya adalah bahas sesuai dengan rumusan masalah. Kalian bikin 3 rumusan masalah, di bagian isi juga dibahas 3 rumusan masalah. Bikin pola, misal rumusan masalah pertama adalah deskripsi umum terkait dengan gagasan kalian. Ya, di situ nanti ada skematik atau diagram alir atau flowchart atau diagram blok di situ yang menjelaskan secara visual. Ingat ya, visual itu lebih menarik daripada hanya tulisan-tulisan ya. Jadi lebih juri langsung memahami, oh ini gambarnya dapat saya cerna gitu. Kemudian bagian B misal bagaimana prosedur pelaksanaannya atau pembuatannya gitu ya. Kemudian bagian C misal bagaimana proyeksi manfaat dan implementasi gagasan kalian. Jadi dibuat pola seperti itu. Kemudian bab penutup, simpulkan singkat dan jelas, jangan bertele-tele ya, dan jangan mengandung angka-angka ya. Jadi singkat secara naratif saja. Secara naratif, singkat dan jelas, jumlahnya sesuai dengan rumusan masalah dan pembahasan. Kalau di rumusan masalah dan pembahasan ada 3 poin, di simpulan juga ada 3 poin. Kemudian saran itu yang perlu dikembangkan dari penelitian gagasan atau dari gagasan kalian tadi gitu sarannya. Sarannya misal perlu dukungan dari siapa gitu ya. Terus ada hal yang penulis tidak bisa laksanakan tapi perlu pihak-pihak terkait gitu. Nah, itu adalah saran. Kemudian bagian penutup, bagian terakhir ya, itu daftar pustaka dibanyakin dari buku dan jurnal, jangan dari Wikipedia, dari Blogspot atau dari WordPress ya. Banyakin dari buku dan jurnal sumber terpercaya. Kalau bisa sih minimal 10 yang kita kutip ya gitu. Kemudian CV yang bombastis dan lengkap, kemudian lampirkan data-data penelitian jika ada. Misal kalian membuat kuesioner dan sebagainya, itu ditampilkan di bab lampiran. Tips-tipsnya itu jelas ya. Langkah pertama ini langkah-langkahnya, kemudian ini tips-tipsnya. Gimana? Kalian sudah berani mencoba ya, ini sangat simpel sekali ya. Kuncinya hanya satu, kalian harus memiliki niat yang kuat dan berani mencoba. Kalau sudah berani, ini saya kasih tantangan, awali dulu ini kesempatan yang bagus, hanya 3 lembar. Nah, ini Kementerian Ristek BERIN ini telah
meluncurkan namanya Ideaton Innovation ya. Ini berhubungan dengan wabah coronavirus disease 19 ya, 2019. Nah, ini cuma peserta, ini temanya adalah untuk memberikan ide, ini hanya ide ya. Jadi tepat sekali ini Lepim Virtual Sharing ini memancing ide-ide kalian untuk idenya untuk berbasis solusi ya. Ide solusi atau bahkan kalian sudah punya produk juga boleh, atau sistem atau platform itu aplikasi berbasis cloud ya, atau aplikasi mobile atau web. Nah, ini dalam bentuk ide pun belum ada alatnya juga boleh di sini. Temanya adalah bagaimana mengatasi wabah COVID-19 ini. Pencegahan virus, pengendalian virus, manajemen pelayanan dan perawatan pasien, mitigasi masyarakat, keberadaan bisnis, metode pembelajaran jarak jauh. Jadi kalian dari teknik, kalian dari MIPA, kalian dari sosial masuk ke sini semua. Nih syaratnya ya bisa individu, semua unsur masyarakat, dan ide dituliskan dengan format judul, identitas pengusul, dan deskripsi ide 1 sampai 3 halaman doang. Nah, ini tantangan ya. Berani coba gak? Berani, kalau berani ya silahkan dicoba. Kalau butuh review tentang deskripsi idenya, saya siap untuk membantu mereview. Itu aja ya, mungkin pengantar yang bisa saya sampaikan. Sebagai closing statement dari saya, mungkin kalian suka melihat orang itu sudah mampu juara di sana sini kalau sebelumnya, tapi jangan seperti itu. Janganlah menyebut gunung itu tinggi, sejatinya gunung itu rendah jika kamu berada di puncaknya. Saya Agus Ramelan dan terima kasih atas kesempatan ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis dan itu motivasi bagi saya nanti untuk berbagi ini, karena channelnya juga masih awal-awal, jadi perlu sekali dukungan dari para subscriber. Terima kasih, saya akhiri. Oh iya, satu lagi, saya ingin salam ilmiah UKM Lepim UPI, kita mahasiswa ilmiah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.